Oke, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, masih bersama saya Kinas Moro di info TKI Taiwan guys. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Nah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman yang masih proses PT di Indonesia yang mengurus keberangkatan ke Taiwan, semoga prosesnya lancar. Setelah itu jobnya turun dan terbang ke Taiwan, bekerja bergabung bersama kami para PMI yang ada di Taiwan. Oke guys, ini suasana malam saya di pinggir pantai guys, menikmati pemandangan suasana malam, melihat kapal-kapal, mencari udara segar dan ya sekaligus refreshing lah ya, untuk menghilangkan kepenatan-kepenatan setelah kita bekerja di siang harinya. Oke guys, kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya lewat kolom komentar ya. Nah, kemarin itu di kolom komentar ada yang bertanya, kurang lebih itu pertanyaannya begini. Bang, saya pengen ke Taiwan, terus masalah biayanya itu bagaimana? Ada yang bertanya begitu. Terus ada yang tanya lagi, Bang, saya minat ke Taiwan di pertanian. Kalau tidak membayar terus dipotong gaji semua, saya berminat begitu. Diantaranya dua pertanyaan itulah akan saya bahas melalui video ini guys. Jadi begini ya, buat teman-teman semuanya yang mau proses ke Taiwan, masalah pembiayaan itu yang jelas tidak bisa semua dipotong gaji ya teman-teman ya. Nggak bisa semua itu dipotong gaji kalau ke Taiwan ya. Pasti pihak dari PT itu meminta uang cash. Nah, meminta uang cash. Jadi misalkan bayarnya 60 juta, misal 60 juta. Terus misalnya gini deh, misalnya globalnya itu semua misalkan 90 juta atau 80 juta. Nah, terus dari pihak PT yang mau memberangkatkan calon TKI ke Taiwan itu biasanya bertanya, kamu membayar cash atau kurangannya dipotong gaji, misalkan begitu. Misalkan bayar cash kalau bayar cash itu misalkan 90 juta, ya udah dibayar cash 90 juta, nanti setelah di Taiwan tidak kena potong gaji lagi guys. Jadi kita tidak usah membayar potongan per bulan lewat bank Cina Trust, itu nggak usah ya. Soalnya apa? Soalnya udah dibayar cash waktu mau berangkat ke Taiwan. Nah, terus kalau misalkan nggak bayar cash, itu biasanya PT itu minta sekitar 70%. 70% itu harus dilunasi sebelum terbang, sebelum berangkat. Kalau nggak dilunasi ya nggak bakalan bisa berangkat. Misalkan habis 90 ya globalnya, lah itu kira-kira PT itu minta sekitar 60 juta 60 juta atau 70 juta atau 80 juta lah. Terus kurangannya nanti dipotong lewat bank Cina Trust itu tiap bulan. Jadi buat teman-teman yang bertanya apakah bisa dipotong gaji semua, lah itu saya jawab
tentu sangat tidak bisa. Nah, itu biasanya menurut pengalaman saya ya, biasanya itu kita datang dulu ya. Kalau proses itu datang dulu ke PT, terus kita memberikan berkas dokumen-dokumen yang diperlukan dan diminta oleh PT lah. Setelah itu, setelah dokumen semua itu diverifikasi dan lolos lah, itu tahap selanjutnya adalah kita medical check up dulu. Nah, medical awal ya, medical pertama. Soalnya medical kan ada dua kali medical. Lah, medical yang pertama setelah kita dinyatakan lolos uji kesehatan, nah itu baru biasanya dimintain uang dulu, suruh bayar sekitar misalkan nih ya, misalkan kita mau membayar kontannya 60 juta misalkan. Lah, itu biasanya PT itu minta antara 15 sampai 20 juta dulu buat mengurus job kita supaya turun ya, mengurus job, terus mengurus proses selanjutnya itu biasanya minta antara 15 sampai 20 juta. Lah, setelah kita bayar antara 15 sampai 20 juta lah, itu proses berjalan dan job itu nanti akan turun ya. Nah, setelah job turun, kita proses terus sampai akhirnya visa turun. Nah, setelah visa turun, lah itu kita harus pasti disuruh melunasi, guys. Misalkan biayanya 60 juta nih. Maksudnya biaya di PT, enggak biaya global ya. Saya jelaskan biaya yang nanti yang potongan itu misalkan 60 juta. Nah, itu tadi kalau kita udah menyerahkan taruh 20 juta, berarti kan kurang 40 juta. Nah, 40 jutanya itu untuk 40 jutanya itu harus dilunasi sebelum kita terbang. Kalau nggak dilunasi nggak bakalan terbang. Nah, setelah terbang terus nyampe di Taiwan, misalkan globalnya 90 juta dan kita hanya bayar 60 juta, lah itu yang 30 juta itu dipotong tiap bulan, potong gaji tiap bulan. Lah, itu masalah potongan kan tergantung masing-masing waktu perjanjian di Indonesia. Lah, misalkan kita bayar lunas di PT di Indonesia, lah itu tidak kena potongan Cinatras. Jadi begitu ya teman-teman yang kemarin bertanya di kolom komentar, dan masalah biaya lah itu kurang lebih seperti itu ya caranya. Sekali lagi, tidak ada biaya gratis alias semua potong gaji di Taiwan itu, setahu saya tidak ada kalau ke Taiwan ya. Soalnya apa? Ke Taiwan itu memang mudah syarat-syaratnya, tapi ya memang mahal biayanya. Beda sama ke negara Jepang atau Korea, itu kan agak sedikit biayanya itu agak sedikit murah dibanding ke Taiwan ya, tapi kan prosesnya agak susah, seleksinya ketat sekali kalau ke Jepang ataupun ke Korea. Jadi buat teman-teman yang minat ke Taiwan ya harus disiapkan uang cash. Kalau tahun-tahun 2024 ini ya minimal itu harus punya uang cash sekitar 70 juta. Nah, nanti kurangannya itu bisa dipotong gaji di Taiwan. Jadi
Begitu ya teman-teman ya yang mau berangkat ke Taiwan. Dan untuk sektor formal ya, sektor formal itu entah itu di pabrik, entah itu di panti jompo, entah itu di mana lagi ya, perkebunan atau pertanian ya. Nah itu setahu saya nggak bisa ya, nggak bisa potong gaji sepenuhnya, nggak bisa. Di pelayaran pun juga kayaknya nggak bisa lah. Itu di pelayaran itu agak sedikit murah itu kayaknya teman-teman ya, dibanding sama pabrik itu kayaknya agak murah di pelayaran biayanya. Kayaknya sih seperti itu. Oke ya teman-teman. Nah, mungkin jawaban ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan masalah biaya, khususnya kemarin yang bertanya masalah biaya berangkat kerja ke Taiwan. Oke teman-teman, segini aja video saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye, terima kasih.